Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil presentasi kami. Di sini kami beranggotakan yang pertama Dina Ayu Lestari, Elika Pelia Amanda, Nabila Ananda Nazri, Melati Amalia, dan Latifah Satrianti. Next. Next. Baik, di sini kami akan membahas evaluasi penggunaan insulin pen. Next. Nah, berikut merupakan data pasien yang kami dapatkan. Di sini pasiennya bernama FU dengan umurnya 57 tahun. Lamanya dia didiagnosi DM itu 14 tahun. Obat diabetes yang lain yang digunakan itu ada Amaril 2 dan Trazenta Duo. Jenis insulin yang digunakan di sini Ezalin. Lama pemakaian insulin untuk pasien ini sudah 8 tahun. Nah, untuk kontrol gula darahnya sendiri dari pasien mengatakan rutin, yaitu setiap 1 bulan sekali. Untuk check up ke dokternya sendiri itu juga rutin, dan setiap kontrol itu dokter itu mengevaluasi penggunaan insulin pen yang dipakai oleh pasiennya. Nah, anggota keluarga yang memakai itu tidak ada anggota keluarga yang memakai insulin sama seperti yang dia pakai. Nah, cara penggunaannya itu disuntik sebelum memakai insulinnya itu pasien terlebih dahulu mencuci tangan, lalu membersihkan daerah penyuntikan dengan alkohol swab. Nah, untuk penjelasnya sendiri ada dalam video. Nah, daerah penyuntikan biasa yang dibuat oleh pasiennya itu daerahnya paha, namun pada spot yang berbeda-beda. Penyuntikan di paha karena saran dari dokter agar reaksinya itu lebih cepat. Untuk bantuan pemakaiannya itu pasien bisa memakai sendiri insulinnya tanpa dibantu oleh keluarga. Efek yang dirasakan setelah pemakaian insulin itu lebih enak dan nyaman. Untuk pemakaiannya itu pasien memakai sekali sehari setelah makan di jam 10 malam. Nah, itu dilakukan rutin setiap malamnya. Untuk pergantian jarum insulin pennya itu pasien mengganti jarum insulinnya itu tiap 2 kali pemakaiannya. Nah, cara penyimpanannya itu disimpan di dalam lemari pendingin atau kulkas. Next. Nah, berikut merupakan gambar insulin pen yang digunakan oleh pasiennya sendiri dan alkohol swab-nya. Next. Nah, langkah-langkah penyuntikan yang dilakukan pasien itu ada beberapa langkah, yaitu mencuci tangan dengan benar sebelum menggunakan insulin, menentukan dosis insulin yang digunakan yaitu 22 dengan memutar bagian dosis pada insulin pennya. Nah, lalu membuka penutup insulin pennya, lalu membuka penutup jarum suntik insulin dan membersihkan daerah penyuntikan, yaitu di bagian paha dengan alkohol swab-nya. Lalu menyuntikkan insulin di bagian paha, disuntik di titik yang berbeda, tetapi masih berada di daerah pahanya sendiri. Lalu dilakukannya penyuntikan secara bergantian di daerah paha kiri atau paha kanan. Next. Nah, berikut akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya, saya akan membahas mengenai insulin yang dipakai oleh Ibu
FU. Nah, insulin yang dipakai yaitu Evolin. Sebagaimana yang kita tahu, Evolin itu merupakan insulin glargin, yaitu yang memiliki masa kerja panjang atau disebut insulin long acting. Nah, untuk aktivitas utamanya itu dia meregulasi metabolisme glukosa, kemudian menurunkan kadar glukosa darah dengan merangsang pengambilan glukosa perifer, dan juga menghambat produksi glukosa hati, dan juga menghambat liposis di adiposit, menghambat proteolisis, dan meningkatkan sintesis protein. Nah, untuk insulin ini harus diberikan sekali sehari pada waktu yang sama setiap hari. Nah, seperti referensi dari Forum for Injection Technique ini, jenis insulin ini termasuk insulin analog kerja panjang atau long acting, yang mana waktu pemberiannya itu tidak tergantung waktu makan, yang mana biasanya diberikan pada malam hari. Next. Nah, untuk lokasi penyuntikan itu dilakukan secara subkutan, yang mana jaringan di bawah kulit yang merupakan jaringan lemak. Karena penyuntikan pada bagian jaringan lemak ini akan mempercepat proses penyerapan insulin. Kemudian untuk lokasinya biasanya di bagian perut, lengan, paha atas, dan juga bokong. Nah, pada bagian perut ini biasa menyerap insulin paling cepat dibandingkan lokasi yang lain, karena menyimpan cukup banyak jaringan lemak. Dan juga disarankan untuk mengganti titik injeksi penyuntikan insulin pen setelah waktu 2 hari berturut-turut, dan jangan menggunakan titik yang sama secara berulang. Berikanlah jarak sekitar 2 cm dari titik injeksi sebelumnya. Next. Nah, kemudian untuk rotasi penyuntikannya, dari data pasien menyuntikkan di bagian paha, di mana disuntikannya itu sepertiga atas paha bagian anterolateral. Nah, seperti yang dapat kita lihat pada gambar 12 dan 13, berikut merupakan rotasi lokasi penyuntikan yang sangat penting untuk fungsinya untuk menghindari kondisi lipodistrofi, yang mana memastikan penyerapan obat secara optimal dan konsisten. Nah, kondisi lipodistrofi ini merupakan kondisi lipohipertrofi dan juga lipoart. Sebelumnya, Bill? Nah, kondisi lipodistrofi ini merupakan kondisi lipohipertrofi dan juga lipoartrofi. Nah, untuk lipohipertrofi ini merupakan penumpukan lemak di bawah permukaan kulit yang mana bisa teraba sebagai benjolan yang menyerupai karet. Nah, untuk lipoatrofi ini sendiri merupakan pengerutan jaringan subkutan pada area suntikan. Nah, ini merupakan contoh penyuntikan di bagian paha, yaitu terdapat 2 kuadran, yaitu paha kiri dan paha kanan. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu harus diberikan jarak antara satu suntikan dengan suntikan berikutnya itu sebesar 1 cm atau 1 jari. Nah, berikut contoh jarak yang diberikan pada tiap penyuntikan. Next. Kemudian untuk cara penggunaan insulin pennya, yang pertama itu mempersiapkan pena insulin terlebih dahulu. Nah, kita harus memeriksa pena insulin, pastikan insulin yang digunakan itu sesuai dengan instruksi yang dokter berikan. Kemudian memeriksa tanggal kadaluarsanya dan juga diperhatikan untuk perubahan warna, gumpalan, ataupun endapan yang ada pada insulin. Kemudian insulin sebaiknya disuntikan pada suhu kamar, tujuannya untuk menghangatkan pena insulin yang sebelumnya disimpan di lemari dingin dengan mengguling-gulingkan pena insulin di antara kedua telapak tangan. Kemudian, jika kondisi insulin itu keruh, dilakukan homogenisasi dengan memutar pena insulin di antara kedua telapak tangan 10 kali dalam waktu 5 detik, seperti yang dapat kita lihat pada gambar 1A, 1B, dan 1C. Kemudian, insulin juga dibolak-balikan ke atas dan ke bawah 10 kali dalam waktu 10 detik, agar insulinnya itu tercampur merata pada gambar 1D. Nah, kemudian ada langkah-langkah untuk menyuntik insulin. Yang pertama itu tentunya pasien harus membersihkan tangan, bila mungkin cuci tangan dengan sabun atau antiseptik, tentunya untuk menghindari kondisi infeksi. Seperti yang kita lihat pada gambar 2A, ini merupakan contoh cuci tangan 6 langkah. Kemudian gunakan sarung tangan bila perlu, dan juga lepaskan segel pelindung jarum penasulin dan jangan menyentuh jarum, seperti yang tampak pada gambar 2B. Next. Kemudian untuk lanjutannya, tusukkan jarum dengan posisi tegak lurus ke dalam pena, seperti pada gambar 3A, dan putar jarum searah jarum jam, seperti pada gambar 3B, dan pastikan bahwa ujung jarum itu terpasang tegak lurus dengan pena insulin. Kemudian tutup pelindung luar jarum, simpan untuk membantu melepaskan jarum setelah penyuntikan, bila pasien melakukan penyuntikannya itu sendiri, seperti pada gambar 4. Kemudian lepas tutup pelindung dalam jarum dan buang, seperti pada gambar 5.
Next. Kemudian dilakukan priming, yaitu memastikan bahwa indikator dosisnya itu menunjukkan angka 0, seperti pada gambar 6A, dan juga pasien harus memutarkan piston searah jarum jam hingga indikatornya menunjukkan angka 1 atau 2 unit, seperti gambar 2B. Kemudian pegang pena dengan jarum mengarah ke atas, ketuk pemegang cartridge perlahan dengan jari agar udaranya itu naik ke permukaan, seperti pada gambar 6C. Nah, kemudian dengan menggunakan ibu jari, tekan piston hingga berhenti, dan indikator menunjukkan angka 0 pada gambar seperti pada gambar 6D, dan juga jika insulin yang digunakan itu keruh, sebelum menekan piston itu harus melakukan homogenisasi, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Dan yang terakhir, priming selesai jika insulinnya itu terlihat keluar di ujung jarum, seperti pada tampak gambar 6E. Nah, jika belum, ulangi lagi langkah tersebut hingga insulinnya itu keluar. Next. Nah, kemudian putar piston itu sesuai dengan dosis yang dianjurkan dokter, dan jika insulinnya keluar, lakukan lagi homogenisasi. Kemudian disinfeksi lokasi penyuntikan bila penyuntikannya itu dilakukan di fasilitas kesehatan dan lainnya. Dan kemudian tusukkan jarum ke dalam kulit dengan sudut 90 derajat terhadap bidang yang akan disuntik, gunanya untuk mencegah suntikan intramuskular, seperti pada gambar 8A. Kemudian tekan piston perlahan hingga indikator dosisnya itu menunjukkan angka 0 pada gambar 8B dan 8C. Kemudian posisi pena itu harus sedemikian rupa hingga jendela dosisnya itu terlihat oleh penyuntik. Next. Nah, kemudian setelah insulin disuntikan seluruhnya, biarkan jarum itu tetap dalam kulit hingga 10 hitungan. Kemudian tarik jarum keluar dari kulit tegak lurus pada gambar 9. Dan kemudian hingga jarum dicabut, ibu jari tetap menekan piston. Kemudian mengangkat kulit atau seperti mencubit itu tidak diperlukan pada penggunaan jarum 4 mm. Tetapi jika pasien menggunakan jarum berukuran 6 mm atau 8 mm atau dengan kondisi pasien yang kurus, lakukan teknik menyuntik dengan pencubitan agar suntikannya itu benar-benar mencapai sasaran subkutan. Kemudian cubitan itu dilepaskan setelah jarumnya ditarik keluar dari kulit. Dan tarik jarum dari tempat penyuntikan, usap dengan kapas alkohol dan jangan digosok atau dipijat. Next. Nah, untuk cara penggunaan insulin selanjutnya yaitu mempersiapkan insulin pen untuk penggunaan berikutnya. Yang pertama itu tutup luar jarum dan putar untuk melepaskan jarum dari pen, kemudian tutup luar jarum dan putar melepaskan jarum dari pen, tempatkan jarum yang telah digunakan pada wadah yang aman dan buang ke tempat sampah. Simpan kembali insulin pen untuk digunakan ke pemakaian selanjutnya dan cuci tangan setelah selesai menggunakan insulin pen. Berikutnya akan dijelaskan oleh Latifah. Baik, untuk cara penyimpanan insulin pennya sendiri, insulin pennya disimpan pada suhu 2 sampai dengan 8 derajat Celcius atau dalam lemari es, tetapi jangan dibekukan atau dimasukkan ke dalam freezer. Tujuannya itu untuk menjaga kestabilan insulin pennya sendiri, yang dimana jika insulin pennya disimpan pada suhu dingin dan dapat bertahan lebih lama sampai masa kadaluarsa, itu insulin pennya nanti akan stabil dan juga jika disimpan pada suhu dingin. Nah, sarannya tidak disarankan untuk menyimpan dalam freezer karena jika insulinnya itu menjadi beku, maka terdapat perubahan bentuk partikel dari insulinnya sendiri menjadi kristal atau bergumpal sehingga insulin menjadi rusak dan tidak bisa digunakan lagi. Nah, berikut merupakan referensi yang kami gunakan di mana hasil penelitian Departemen of Pharmacology itu
insulin yang disuntikkan ke kelinci yang tidak diberi makan tetapi hanya diberi minum, disimpulkan insulin yang disimpan pada suhu tinggi akan kehilangan potensi dan aktivitas biologisnya. Bila insulin terpapar oleh sinar matahari dan suhu ekstrim, insulin juga nantinya akan didegradasi oleh reaksi hidrolitik atau diubah menjadi komponen berat molekul yang lebih tinggi. Maka dianjurkanlah untuk menyimpan insulin dalam suhu 2 sampai dengan 8 derajat Celcius. Next. Nah, untuk cara penyimpanan insulin pen yang sedang dipakai atau yang sudah dipakai, itu disimpan pada suhu ruang yang terlindung dari cahaya matahari dan sebaiknya tidak disimpan dalam lemari es. Penyimpanan insulin pen yang sudah atau sedang dipakai itu baiknya disimpan pada suhu ruangan atau disimpan dalam kulkas. Insulin pen itu tetap hanya bisa digunakan 30 hari sejak insulin tersebut dipakai atau dapat digunakan sampai dengan 4 minggu atau 1 bulan. Insulin pen yang awalnya disimpan di dalam kulkas dalam kondisi stabil, kemudian dikeluarkan dalam kulkas untuk dipakai, maka akan mengalami perubahan stabilitas, sehingga akan percuma apabila disimpan kembali ke dalam lemari es. Nah, di sini butuh perhatian, di mana insulin pen itu tidak boleh digunakan setelah melewati tanggal kadaluarsa, seperti yang tercetak pada label dan kartonnya. Lalu ditutup insulin pen, tutup insulin pen itu harus senantiasa terpasang bila sedang tidak digunakan agar terlindung dari cahaya serta perlu dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Sarannya di mana penyuntikan insulin yang dingin kadang-kadang dapat menyebabkan nyeri. Nah, untuk menghindari hal ini sebaiknya insulin itu disimpan insulin yang sedang dipakai itu disimpan pada suhu ruang atau pada suhu kamar. Next. Nah, evaluasi penyimpanan insulin pen pada pasiennya sendiri berdasarkan penjelasan oleh pasiennya bahwa insulin pennya itu yang digunakan itu disimpan dalam kulkas atau lemari pendingin. Namun tidak dijelaskan dengan spesifik suhu yang digunakan pada lemari pendinginannya atau tempat penyimpanan insulin yang dilakukan oleh pasien. Next. Berikut selanjutnya dijelaskan oleh teman saya, Milati. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai evaluasi penggunaan dan penyimpanan oleh pasien. Nah, bentuk evaluasi yang pertama itu mencuci tangan dengan benar sebelum menggunakan insulin pen. Nah, pasien mengaku bahwa pasien mencuci tangan dengan benar sebelum menggunakan insulin pen. Dan untuk daerah penyuntikan yang disuntik oleh pasien itu yaitu paha, yang termasuk ke dalam tempat atau daerah penyuntikan yang benar. Nah, di sini pasien direkomendasi oleh dokter sendiri untuk menyuntikannya di bagian paha. Untuk rotasi penyuntikan, pasien juga mengatakan bahwa pasien melakukan rotasi penyuntikan atau disuntik pada daerah yang berbeda. Untuk disuntik pada paha dan berpindah dari paha kiri ke kanan atau dan sebaliknya. Ini pasien juga mengatakan bahwa pasien tidak hanya menyuntikannya pada bagian paha kiri saja, tetapi berpindah pada paha kiri atau paha kanan. Kemudian daerah penyuntikan sebelum diinsulin, pasien juga mengatakan bahwa dibersihkan terlebih dahulu oleh alkohol swab dan untuk waktu pemakaiannya telah benar yaitu pada malam hari seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Untuk penggunaan insulin Evolin ini baiknya digunakan pada malam hari pada satu waktu, seperti yang pasien lakukan. Untuk pergantian jarum insulin pennya telah benar, yaitu pasien mengganti tiap 2 kali pemakaian, seperti yang dianjurkan, yaitu 2-3 kali pemakaian jarum suntik bisa diganti. Nah, untuk evaluasi cara penyimpanan dijelaskan oleh Latifah. Untuk cara penyimpanannya itu sendiri dari pasiennya itu sudah benar, namun tidak dijelaskan dengan spesifik di mana tempat penyimpanan atau tempat dalam kulkas itu pasien itu menyimpan. Apabila pasien menyimpannya di pintu kulkasnya sudah benar, namun apabila disimpan di dalam freezernya itu seperti yang saya jelaskan lagi tadi, insulinnya itu harus disimpan pada suhu 2 sampai dengan 8 derajat Celcius.
Nah, kemudian saya akan sedikit menjelaskan mengenai konseling kepada pasien yang menggunakan insulin pen. Nah, untuk pasien yang menggunakan insulin pen itu baiknya tidak melakukan aktivitas berat setelah menggunakan insulin, dan juga jika terjadi hipoglikemik setelah melakukan aktivitas tersebut, maka pasien disarankan perlu istirahat, dan juga tujuannya untuk pengembalian ke keadaan normal sekitar 15 menit, dan juga baiknya untuk tetap mengontrol kadar gula darah. Nah, tetapi pada pasien yang telah kami wawancarai, pasien tersebut tidak terdapat efek hipoglikemik setelah penggunaan, dan pasien merasa nyaman setelah penyuntikan insulin. Kemudian sebaiknya penggunaan jarum insulin itu hanya sekali pakai atau dapat digunakan 2-3 kali, atau ganti jarum apabila jarum mulai tumpul yang ditandai jika disuntikan itu terasa sakit. Nah, kemudian pasien juga diharapkan untuk menjaga pola makan dengan memakan makanan yang sehat dan juga seimbang. Kemudian olahraga yang teratur 3-4 kali dalam seminggu selama kurang lebih 30 menit sesuai dengan kemampuan pasiennya sendiri, seperti aktivitas ringan. Nah, kemudian pasien juga diharapkan untuk menghindari kebiasaan buruk seperti kurangnya bergerak, maka dari itu pasien lebih disarankan untuk teratur dalam olahraga. Kemudian juga pasien diingatkan untuk selalu patuh dalam menjalani terapi. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang edukasi tentang mitos yang berkembang seputar penggunaan insulin. Nah, untuk mitos yang pertama, akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada Kak Elika, selaku pasien yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, saya akan bertanya kepada Ibu narasumber mengenai pandangan masyarakat, yang dimana jika pasien sudah menggunakan insulin, berarti penyakit pasien sudah parah dan umurnya sudah tidak lama lagi. Bagaimana pendapat Ibu dan bagaimana penjelasannya? Terima kasih. Baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bahwa penyakit DM atau yang sering kita sebut kencing manis adalah suatu penyakit gangguan metabolisme kronis. Nah, di mana dia biasanya ditandai dengan peningkatan konsentrasi glukosa darah di dalam tubuh kita. Nah, jadi kenapa pada pasien DM diberikan pengobatan salah satunya dengan insulin pen? Nah, itu dikarenakan pada pasien DM pankreasnya itu tidak bisa memproduksi insulin dengan cukup lagi, ataupun tubuhnya itu tidak dapat menggunakan insulin yang diproduksi secara efektif. Nah, sehingga glukosa dalam darahnya itu meningkat. Nah, maka dari situ insulin sendiri di sini dia berfungsi untuk mengontrol glukosa darah dalam tubuh, di mana kita tahu bahwa insulin itu merupakan hormon yang mengatur kadar keseimbangan kadar gula di dalam tubuh. Nah, jadi pada penderita DM, dia memerlukan hormon insulin dari luar. Nah, jadi di sini bisa dikatakan bahwa tidak ada pengaruhnya bahwa penggunaan insulin pen itu berarti bahwa pasien itu makin parah. Di mana kita tahu bahwa pasien DM tipe 2 yang mempunyai kontraindikasi dengan obat anti hiperglikemik, di sini juga dapat diberikan terapi insulin. Nah, jadi Bu, seperti pada penelitian yang pernah diteliti sebelumnya, nah dijelaskan juga bahwa pengobatan insulin yang setiap hari dilakukan, kemudian pemantauan glukosa darah secara teratur, pemeliharaan diet dan gaya hidup yang sehat, nah ini dapat dijadikan sebagai
dikatakan bahwa pasien itu bisa menjalani kehidupannya itu normal kembali. Nah, jadi bukan berarti pasien DM yang diberikan insulin pen ini diartikan bahwa penyakitnya itu sudah parah. Tetapi pemakaian insulin pen sendiri di sini yaitu sudah dipertimbangkan oleh tenaga kesehatan khususnya. Nah, masalah untuk memakai insulin pen berarti umurnya itu sudah tidak lama lagi. Nah, itu berkaitan kembali kepada Yang Kuasa, di mana semua umur itu adalah Allah yang mengatur. Jadi belum tentu jika seseorang mengidap penyakit DM dan dia menggunakan insulin pen berarti umurnya tidak lama lagi. Nah, itu semua kita serahkan pada Tuhan. Jadi seperti itu Bu penjelasannya. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya dipersilakan. Nah, baik Bu, di sini saya akan bertanya tentang mitos yang pernah saya dengar bahwa penyuntikan insulin itu dapat menimbulkan rasa sakit dan meninggalkan bekas luka di daerah penyuntikan ya Bu. Bagaimana ya Bu penjelasannya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nama saya Elika, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Pernyataan Ibu tersebut itu tidak benar, karena jika penyuntikan dilakukan dengan baik dan benar, maka rasa sakit dan meninggalkan bekas luka atau parut. Jarum pada suntikan insulin sendiri sangat kecil dan tipis bila dibandingkan dengan jarum suntik lainnya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan rasa sakit. Salah satunya adalah cara penyuntikan, penggunaan jarum yang tidak tepat, dan keraguan dalam proses penyuntikan. Penyuntikan insulin sendiri dilakukan di daerah tubuh yang banyak mengandung lemak, seperti perut, lengan, bokong, dan paha. Saat penyuntikan jarum harus dilakukan dengan cepat dalam posisi 90 derajat, dengan kulit bagian tubuh yang akan disuntikan harus dicubit kurang lebih 2 cm. Lalu, ditekan tuas insulin dan ditunggu 5-10 detik baru cubitan dilepas dan jarumnya juga dilepas. Penggunaan jarum juga harus diperhatikan, karena pada penggunaan jarum disarankan penggunaannya 3-4 kali pemakaian, dan kondisi jarum tidak boleh bengkok. Jika penggunaannya lebih dari 4 kali, dikhawatirkan ujung jarum sudah tumpul, sehingga dapat mempengaruhi saat penyuntikan insulin dan dapat menimbulkan rasa sakit hingga meninggalkan bekas luka. Disarankan, Ibu pada saat menyuntikkan insulin tidak ragu-ragu, karena jika Ibu ragu saat penyuntikan insulin dapat mempengaruhi penusukan jarum pada kulit, sehingga nanti akhirnya karena penusukan jarum yang lama dan berulang dapat menyebabkan rasa sakit. Apakah penjelasan saya dapat dimengerti, Bu? Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya. Alhamdulillah saya sudah mengerti. Baik, next slide. Baik, selanjutnya untuk mitos yang ketiga, dipersilakan. Jadi Bu, saya ingin bertanya, nah apa benar jika saya ini memakai insulin, saya bisa dapat makan apa saja sesuka saya? Mohon penjelasan dan pendapat dari Ibu. Baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, jadi mengenai pengobatan DM sendiri, di sini itu bisa dibagi menjadi 2. Yang pertama itu pengobatan tanpa obat. Contohnya seperti selalu menerapkan pola hidup sehat, seperti terapi nutrisi dan aktivitas fisik. Nah, jadi apabila langkah pertama ini tidak dapat menurunkan glukosa darah di dalam tubuh, maka perlu dikombinasi dengan obat-obatan anti hiperglikemik seperti obat-obatan secara oral maupun suntikan. Nah, contohnya itu secara suntikan misalnya insulin pen. Jadi hal ini bukan berarti Ibu boleh makan apa saja, karena kepatuhan Ibu dalam menerapkan pola hidup sehat itu sangat menjadi
efek yang sangat besar terhadap kesembuhan ibu, di mana pada dasarnya pengobatan insulin yang setiap hari, kemudian dengan pemantauan glukosa darah secara teratur, dan pemeliharaan diet, serta gaya hidup ibu yang sehat, itu dapat membuat ibu bisa menjalani aktivitas sehari-hari dengan normal dan sehat, Bu. Jadi, walaupun ibu sudah menggunakan insulin pen, bukan berarti ibu boleh makan apa saja, tetapi kedua-duanya itu harus saling berhubungan. Jadi seperti itu, Bu. Baik, Ibu. Terima kasih atas penjelasannya, Bu. Baik, selanjutnya mengenai mitos yang keempat, dipersilakan. Baik, Bu. Saya akan bertanya, apakah benar mitos yang beredar bahwa insulin itu terbuat dari babi, sehingga kita sebagai umat muslim tidak boleh menggunakannya? Mohon jawabannya. Terima kasih. Baik, Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, di sini kita tahu bahwa kita adalah seorang muslim, di mana kita itu terikat oleh aturan halal dan haram dalam memilih makanan maupun minuman yang akan kita konsumsi. Nah, jadi makanan dan minuman di sini tentunya juga termasuk obat-obatan yang ingin kita konsumsi atau kita makan. Nah, dalam kondisi tertentu, yaitu dalam keadaan terpaksa ataupun darurat, kita memang diperkenankan untuk mengkonsumsi barang haram. Nah, definisi darurat di sini ada dalam pandangan fikih, yaitu suatu keadaan jika tidak makan bahan tersebut, maka resikonya adalah mati. Nah, jadi dalam penggunaan insulin sendiri, di sini kita tahu bahwa bagi penderita diabetes, mereka itu memerlukan hormon insulin dari luar, di mana jika mereka tidak menggunakan ini, maka maka mereka itu akan mengakibatkan yang namanya kematian. Nah, jadi dalam hal ini insulin itu diperbolehkan. Nah, jadi insulin di sini sendiri, dia itu adalah suatu hormon yang digunakan untuk mengatur gula tubuh manusia. Nah, jadi di sini insulin itu terbuat dari gen pankreas babi. Nah, jadi seiring berjalannya waktu, maka insulin ini juga ada yang sudah terbuat dari bahan-bahan yang halal. Contoh produknya itu seperti Humalog, Humulin, dan Lantus. Nah, jadi hukum yang insulin yang sebelumnya itu menjadi halal, yang sekarang itu telah menjadi haram, di mana seperti kita ketahui bahwa kaidah fikih menjelaskan bahwa sesuatu obat yang sudah ada pengganti yang halal, maka hukumnya itu akan kembali ke asal, yaitu menjadi haram. Nah, hal ini juga diperkuat dalam surat Al-Maidah ayat 3, yang diartikan bahwa diharamkan atas kamu bangkai, darah, daging babi yang disembelih atas nama selain Allah. Nah, jadi untuk pertanyaan Ibu sendiri di sini bahwa kita sebagai seorang muslim memang pada saat ini tidak boleh lagi menggunakan yang namanya insulin yang terbuat dari babi. Di mana karena sekarang insulin sudah banyak yang terbuat dari bahan-bahan yang halal yang bisa kita gunakan. Jadi seperti itu, Bu, penjelasannya. Terima kasih atas penjelasannya. Baik, selanjutnya mitos yang kelima, dipersilakan. Baik, Ibu, dari yang saya baca di internet itu bahwa insulin itu dapat menyebabkan ketergantungan dan juga dapat menyebabkan hipoglikemik, Bu. Gimana ya, Bu, untuk penjelasan itu, Bu? Baik, saya akan menjawab. Jadi insulin itu dia tidak ada namanya ketergantungan insulin karena memang penyakit diabetes itu tidak akan sembuh. Sehingga guna insulin itu untuk mengontrol kadar gula darah yang ada di dalam tubuh. Karena kadar gula setiap harinya itu akan berbeda-beda. Jadi guna insulin itu untuk mengontrol kadar gula darahnya. Kemudian untuk hipoglikemik, dia akan menyebabkan hipoglikemik, tapi dengan cara kita harus mengontrol kadar gula setiap harinya. Jadi kadar gula dalam tubuh itu tetap terkontrol dengan penggunaan insulin. Baik, Ibu. Terima kasih banyak, Bu, penjelasannya. Baik,
Sekian presentasi dari kelompok kami. Nah, mengenai referensi yang tercantum dalam mitos telah kami cantumkan di dalam slide dan bisa dibaca di dalam slide. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.